Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihati. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ukhuwah wa ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wa tanazu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina min 'adzabillah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da fa ya ayyuhal ikhwah akhudhukum wa nafsi ala ta'atillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillahi nabiyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatus syukri alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Luasnya nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita tak terhingga, pasti kita tak akan mampu untuk menghitungnya. Pagi hari ini Allah berikan pada kita kemudahan, ringan langkah, sehat walafiat sehingga kita bisa bermuajahah thalabul ilmi di Masjid Al-Hidayah Lipo Karawaci yang kita cintai ini. Semoga apa yang kita tunaikan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, mencintainya, mengamalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah agar kita semua selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, pecinta ilmu, penduduk surga, apa kabar semuanya? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Oleh karena itu, mari luruskan niat. Karena Allah kita bertemu. Karena ukhuwah tak akan berpisah. Kita hadir di majelis ilmu. Semoga Allah tambahkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Hafal apa? Hafal. Tambahkan berkah. Karena Allah kita bertemu, karena ukhuwah tak akan berpisah. Kita hadir di majelis ilmu, semoga Allah tambahkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita melanjutkan tema serial orang baik, yaitu orang baik itu telah tiada, namun rekam jejaknya senantiasa menginspirasi kita. Selayang pandang, mari kita ingat siapakah orang baik itu? Yaitu yang pertama, muslim yang selalu menjaga taubat. Taubat itu hebat. Hidup di dunia sangatlah singkat.
Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga sekarat. Orang taubat itu hebat. Hidupnya akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian orang yang baik itu adalah orang yang senantiasa mengkaji Al-Quran. Muslim yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, itulah orang baik. Betapa tidak menyentuh hati kita saat kita sama-sama membaca Al-Quran. Tadi sudah diawali dengan tilawah Al-Quran. Walaupun beberapa ayat tapi menyentuh hati kita. Apalagi ketika khutmul Quran, sehingga kita melafazkan kalimat yang tidak asing lagi, menyelinap ke hati kita yang paling dalam, merasakan lezatnya membaca Al-Quran. Mari kita sentuh hati kita. Allahumma rahamna waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati kita dengan tilawah Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga adalah muslim yang berakhlak baik. Berakhlak baik yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan dengan tunduk dan ikhlas. Semua ibadah kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak baik kepada manusia, memiliki sifat tawadhu, rendah hati, punya kekuasaan, punya ilmu yang luas, berpengaruh, hartanya banyak, tapi tetap rendah hati, tidak sombong. Bagaimana caranya? Pertama adalah dengan cara terus menyambung silaturahmi sekalipun orang memutuskan silaturahmi. Yang kedua, dengan cara memaafkan kesalahan orang yang menzoliminya. Tetap dia memaafkan. Dan yang ketiga, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Inilah amalan ahli tawadhu. Semoga kita yang hadir di majelis ilmu pagi hari ini termasuk umat Rasulullah, hamba Allah yang tawadhu atau rendah hati. Amin ya rabbal alamin. Taib, hari ini kita masuk di bagian yang kedua. Siapakah orang baik itu? Orang baik itu yang keempat adalah muslim yang menebarkan keamanan dan kenyamanan. Dalilnya, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sahihut Tirmidzi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kalau seorang muslim berada dimanapun dia, orang merasa aman bersamanya, merasa senang, merasa nyaman, itulah dia muslim yang baik. Tapi sebaliknya, kalau seorang muslim berada dimanapun orang merasa tidak aman, tidak nyaman karena keberadaannya, maka belumlah muslim itu dikatakan sebagai orang yang baik. Karenanya Rasulullah berpesan untuk membuktikan seorang muslim itu baik, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Yang disebut dengan muslim sejati atau muslim yang baik adalah orang yang selamat dari muslim lainnya, lisan dan tangannya terjaga. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca pesan Al-Qur'an surat 9, silakan.
Quran surat 9, Pak Haji, ayat yang ke-6, makin tersentuh kita alangkah indahnya Islam itu, penuh dengan perlindungan kepada siapapun. Surat 9 At-Taubah ayat yang ke-6, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ya, lengkapnya surat 9 ayat yang ke-6. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah. Kemudian angkatkanlah ia kepada aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Iya. Kan kita punya ruang untuk tetap mendoakan orang-orang kafir, orang musyrik agar mendapatkan hidayah dari Allah selagi mereka masih hidup. Dan itu kita saksikan minoritas orang-orang non-muslim tinggal di mayoritas umat Islam, mereka merasa aman, merasa nyaman. Ketika kita tanya, mengapa Bapak merasa nikmat tinggal di sini, nyaman? Orang-orang muslim di sini baik. Bukankah sebelum subuh sudah ada kumandang dari masjid, as-salatu khairum minan naum? Apakah tidak berisik? Kita bertanya pada dia, tidak Ustaz, kami merasa senang sebab kerja ke Bekasi tidak terlambat katanya. Jadi dibangunin itu senang dia, Masya Allah. Ya, kalau orang kafir non muslim saja dengar suara as-salatu khairum minan naum dan tarahim saja senang, apalagi umat Islam. Kan begitu. Masya Allah. Taib. Seorang mukmin yang sempurna yaitu orang yang manusia merasa aman darah mereka dan harta mereka dari gangguannya. Jadi Islam mengajarkan keamanan dan kenyamanan. Buat orang merasa aman, buat orang merasa nyaman dengan keberadaan kita. Barulah kita dikatakan sebagai seorang muslim yang baik. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang yang tidak menjaga amanah. Jadi orang mukmin tidak mungkin mencederai siapapun. Jabatan yang disandangnya justru jalan untuk menebarkan kebaikan. Oleh karenanya seorang mukmin sangat berhati-hati ketika berkomunikasi. Rambu-rambunya dua. Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Jadi nggak mungkin ucapannya mencederai orang lain, melukai hati orang lain, karena sudah ada rambu-rambunya. Bicara yang baik atau diam. Oleh karena itu, bagi kita semua selalu ingat bahwa ucapan kita pasti dicatat. Ada malaikat yang menyertai kita. Allah memperingatkan bahwa terdapat malaikat yang mencatat setiap ucapan manusia yang baik maupun yang buruk. Mayalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi berhati-hatilah kita saat berkomunikasi. Kita tidak menggibahi saudara kita, tidak mencemarkan nama baiknya, dan ucapannya tertata. Itulah seorang muslim yang dikatakan baik. Semoga kita pun bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, berucap, bertutur kata dengan kalimat yang baik, menyenangkan orang lain. Quran surat Qaf, surat yang ke-50 ayat 18. Malaikat akan mencatat apa yang kita ucapkan. Ini nomor yang keempat. Kemudian yang kelima, muslim yang baik terhadap keluarga.
Ini baru muslim yang baik. Rasul mengatakan khairukum li ahlihi. Sahihun Ibnu Hibban. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Ibu-ibu sekalian, setelah melihat di layar 5M, pilih mana kira-kira? 5M yang di layar atau 5 miliar? Pilih mana, Bu? Dua-duanya. Itu solusi cerdas ya? Masya Allah. Sebenarnya 5M ini lebih dari 5 miliar. Kalau diimplementasikan dengan sungguh-sungguh oleh para suami, maka dia dapatlah kebahagiaan dunia akhirat. Jadi 5M ini harus kita telaah. Ini berlaku bagi siapa? Bagi seorang suami, bagi kepala keluarga. Yang pertama, menanamkan tauhid yang lurus. Kalau tauhidnya lurus, rumah tangga tidak akan oleng, tidak akan rapuh, sekalipun gelombang kehidupan menerpa silih berganti. Sebab dia paham, tauhid menjelaskan pada kita akan ketentuan Allah, maka tidak akan mungkin berkeluh kesah. Masih ingat? Hidup ini pasti mengalami 4 episode. Khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan untuknya 4 perkara: hidupnya, matinya, musibah-musibahnya, dan rizkinya. Jadi kalau tauhidnya lurus, akidahnya kuat, tidak mungkin akan berputus asa. Hidup tengah dijalani dengan onak dan duri, senang dan susah. Itulah sunatullah. Kematian pasti akan tiba, cepat ataupun lambat. Musibah sudah datang silih berganti, bahkan orang berkata seolah tiada henti. Musibah yang dialami diri, keluarga, kerabat, bahkan orang-orang di sekitarnya. Itu semua mengajarkan kepada kita bahwa orang beriman pasti diuji dalam kehidupannya. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah cukup kalian dengan hanya mengatakan kami telah beriman sementara tidak diuji lagi? Pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang sebelum kita telah mengalami ujian yang lebih berat dibandingkan apa yang kita alami hari ini. Karena tauhidnya kuat, dia tidak akan rapuh, terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya hanya Allah saja yang wajib disembah, diibadahi. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Quran surat Toha surat 20 ayat 14. Inilah landasan tauhid. Makanya tidak syak lagi saat kita bertahlil, afdhulu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tafadhal. Surat Toha ayat di nomor 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ya, baik. Jadi nggak mungkin terjerumus pada jurang kesyirikan, karena ancamannya berat. Innahu may yusyrik billah
faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Siapapun yang menyekutukan Allah, tempatnya pasti di neraka, haram bagi dirinya surga, dan tidak ada seorang pun yang akan mampu menjadi penolongnya. Keluarga bahagia, keluarga yang bertauhid. Ini asas yang paling utama. Yang kedua, M yang kedua, setelah diberikan 1 M, nah sekarang M yang kedua, mengawasi ibadah keluarga. Kalau bicara ibadah, dua sisi ya, ibadah mahdhah, ibadah baru mahdhah. Tapi itu puncaknya sholat. Semua ibadah itu kembali pembuktiannya dengan sholat, karena itu yang membuktikan dia orang yang bersyukur atau orang yang kufur. Maka ibadah sholat, ibadah yang tak tergantikan, yang tak mungkin diwakilkan. Dilanjutkan Quran surat yang sama, surah 20 132. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Baik. Surat Toha ayat 132. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jangankan sholat fardu, sholat sunnah saja begitu semangat ditegakkan, karena sudah paham sholat sunnah yang dilakukan membuat dirinya semakin dicintai Allah. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku yang terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan sunnah, sholat-sholat sunnahnya, an-nawafil, maka aku semakin mencintainya. Berbahagialah ketika seluruh anggota keluarga bersemangat untuk menegakkan sholat sunnahnya, terutama di penghujung malam, di sepertiga malam akhir, karena pada waktu itu banyak orang yang tertidur lelap, sementara kita bangun bermunajat, mengetuk pintu langit Allah. Allah mengabulkan 3 permohonan. 1, yang minta ampunan, Allah akan ampuni dosanya. Yang punya persoalan, Allah akan berikan solusi untuknya. Yang ketiga, orang yang punya hajat kebutuhan, Allah akan mengabulkan permohonannya. Bapak Ibu sekalian, masih ingat enggak hadis romantis? Saya bacakan kembali ya. Hadis romantis ini membahagiakan suami istri. Kalau anak-anak melihat, semoga mereka segera mencontohnya. Rahimallahu ala rajulin qama minal laili fasalla summa istaiqadha zaujatahu fa in abad nadhal ma ala wajhiha. Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, kemudian dia membangunkan istrinya untuk sholat malam. Ketika istrinya tak mau bangun, enggan untuk bangun, maka dipercikkan air di wajah istrinya. Sudah diamalin tuh Pak? Hadis Ahmad sahih itu. Masya Allah. Gitu ya. Memang hadisnya itu seimbang. Itu belum selesai, ada lanjutannya. Wa rahimallahu ala imra'atin qamat minal laili fasallat thumma istaiqadha zaujaha fa in aba nadhal ma ala wajhihi. Allah juga merahmati seorang istri yang bangun malam, kemudian dia membangunkan suaminya untuk sholat malam. Kalau tak mau bangun, dipercikkan air di wajah suami.
Saya menyebutnya ini hadis romantis, ya kan? Jadi setiap malam ada air kebahagiaan, yaitu percikan air untuk ibadah. Suami istri boleh saling mengamalkan siapa yang bangun duluan, ya, dan nggak mungkin marah karena ini cara Rasulullah yang dicontohkan kepada kita. Bangun malam untuk sholat tahajud, saling membangunkan, insya Allah. Tayyib. Yang ketiga, Quran surat 2, surat Al-Baqarah ayatnya 83 dahulu ya, ayat 83, yaitu M yang ketiga, membangun akhlak yang mulia. Suami yang baik, yang tutur katanya halus, ya, tidak mungkin berucap yang menyakiti hati istrinya. Tapi hari ini kadang-kadang kita sedih mendengar menikah sudah sekian lama, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan 50 tahun, tapi masih kasar ucapan kepada istrinya. Di sini mah nggak ada. Sini suami yang soleh semua ini, masya Allah. Iya kan? Ucapan suami itu baik. Apa yang dia katakan kepada istrinya? Pagi yang cerah, malam yang indah, hati bahagia, tak pernah resah, senang dan susah, alhamdulillah, berumah tangga untuk ibadah. Itu ucapan suami. Quran surat 2:83. Silakan. Surat 2:83. Ada pesan penting yang terselip di ayat tersebut. Wa qulu linnasi husna. Bertutur katalah yang baik kepada manusia. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israil, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan buat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Masya Allah. Hati-hati ya Pak. Ucapan itu penting, menenteramkan hati istri. Jangan sampai ada keluhan. Suamiku dari dulu sampai sekarang masih keras ucapannya. Ingat sudah paham ayatnya, ya. Istri sudah mendampingi kita sekian lama, masya Allah ya, luar biasa. Tayyib. Yang keempat, M yang keempat, memberi nafkah yang halal dan baik. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua 168. Ini ayat berlaku secara universal kepada siapapun. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia. Surat 2 168. Ini untuk semua manusia. Makanya kalau sebuah negeri makan yang halal yang di muka bumi, negerinya akan sejahtera, nggak ada korupsi. Tayyib. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal, lebih baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maka nggak mungkin berlaku hal-hal yang tidak diinginkan keluarga. Yang dikejar, yang diupayakan yang halal. Banyak berkah tidak mengapa.
daripada sedikit tapi musibah. Iya kan? Ukuran banyak berkah itu di hati masing-masing. Iya kan? Sehingga kalau ditanya mendingan kaya atau cukup? Mendingan cukup. Kalau kaya ada pertanyaan, kayanya dari mana? Tapi kalau cukup ada lanjutannya, cukup untuk sedekah, cukup untuk umroh, cukup untuk nikahin anak, cukup untuk nikahin anak. Nah, gitu. Alhamdulillah. Itu untuk semua manusia. Apalagi orang beriman. Ayat 172-nya khusus untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayatnya 172. Ini khusus untuk orang beriman. Jadi tidak mungkin menafkahi keluarganya dari harta yang haram, sebab ancamannya berat. Ya. Harta haram itu yang pantas daging tubuh akan dibakar di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, silakan. Surat 2 172. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar padanya kamu menyembah. Bersyukurlah para suami yang sungguh-sungguh melakukan hal ini. Ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja lugas, kerja ikhlas, kerja tuntas, hutang pun lunas. Alhamdulillah ya, para istri selalu pesan kepada suaminya, ingat bang ya, ya betul nggak bu? Suami kalau mau berangkat kerja, apa pesan ibu kepada suami? Oh. Tapi ada juga para istri yang memberi pesan sederhana saja. Apa pesannya? Hati-hatilah bang di jalan, tundukkan pandangan, fokus pada pekerjaan. Jangan lupa pulang bawa mendoan. Ya. Terus suami jawabnya apa ya? Pesanmu takkan kulupakan. Aku fokus pada pekerjaan. Jangankan mendoan yang kau inginkan, kapal selam pun aku belikan. Iya. Jangankan mendoan, kapal selam dibeliin tuh. Masya Allah. Ada orang kita galau di sini? Masya Allah. Gitu ya bu ya. Ada lagi pesan lain nggak? Berangkatlah bang dengan tenang. Doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang. Yang penting bawa suami jawabnya apa Pak? Maafkanlah aku sayang, terpaksa larut malam baru pulang. Karena pekerjaan satu keranjang. Di rumah engkau pasti senang, aku pulang bawa setandan pisang. Karena belum gajian. Jadi ini nomor yang keempat, ini inspirasi. Ustadz, suamiku udah pensiun, rizki tetap ada. Alhamdulillah. Jangan kecewa walaupun suami sudah pensiun, karena di berangkasnya ada sisa 1 miliar. Dulu gemar menabung ya, Masya Allah. Betul Bu ya. Alhamdulillah. Jadi mendingan cukup atau kaya? Mendingan cukup, karena cukup lebih dari sekedar kaya, ya.
Nah, yang kelima, M yang kelima, menjadi teladan dalam keluarga. Masya Allah. Para suami boleh tunjuk tangan, itu mah gue banget. Ada nggak? Saya itu. Oh, alhamdulillah. Ini suami teladan ini ya. Masya Allah. Bisa kelihatan suami teladan itu. Pertama tadi apa? Akidahnya lurus, cintanya tulus, akalnya sehat bukan akal, pandai pula cari, pribadinya bagus. Buya waktu masih muda tidak kalah dibandingkan Primus. Betul Buya? Enggak kalah sama Primus dulu waktu masih muda. Masya Allah. Oh iya. Masih berapa? 18 tahun ke atas. Alhamdulillah. Qurannya dibuka surat yang ke-61. Surat 61 ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surat 61 ayat 2 dan 3. Wahai orang yang Beriman. kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Masya Allah. Inilah suami teladan. Dia tidak omdo, tapi dia lakukan apa yang dia ucapkan. Ibu-ibu sekalian, suami ibu sudah kasih 5M ini belum? Sudah ngasih 5M ini ya? Berbahagialah. Itulah suami yang soleh. Nah, sekarang bagaimana dengan istri? Ada akhlak istri. Ini perhatikan para istri, suami juga harus ngerti ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayun nisa'i khairun. Pernah ditanyakan pada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik? Qala, jawab beliau, allati tasuruhu idza nadhara, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Masya Allah, dipandang menyenangkan ya. Yang kedua yaitu wa tuti'uhu idza amara, mentaati suami jika diperintah. Diperintah taat sepanjang perintahnya tidak maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan untuk bermaksiat kepada Allah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Jadi 3 hal ini yang ditunjukkan istri salihah dalam kesehariannya, dipandang menyenangkan, diperintah taat, kemudian pandai menjaga dirinya, yaitu kemanapun dia mengerti kedudukan sebagai seorang istri, dia jaga kehormatannya, dan juga dia pandai mengelola harta suaminya. Nah, ini istri yang luar biasa ya. Inilah akhlak istri kepada suami. Itu saya Bang. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Semoga para istri memiliki perkara ini ya. Masya Allah. Ya. Makanya suaminya makin cinta ya. Luar biasa. Oh, iya, Masya Allah. Hadis berikutnya ini yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u,
maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki, perhiasan terindah? Gitu ya. Jawabannya apa? Al-mar'atus sholihah. Jadi perbendaharaan terindah adalah perhiasan yang tidak ada bandingannya kalau punya istri sholihah. Ya, di balik kerudung engkau apa lanjutannya itu? Cantik alami ya, Masya Allah. Karena amalannya Islami. Kemudian yang berikutnya, idza nadara ilaiha sarrathu, yaitu istri salihah yang bila dipandang akan menyenangkannya. Wa idza amaraha ata'athu, bila diperintah akan mentaatinya. Wa idza ghaba anha hafizathu, dan bila ia pergi si istri akan menjaga dirinya. Kemana perginya? Ke majelis ilmu Al-Hidayah. Alhamdulillah. Sabtu dan Ahad di Al-Hidayah kita mengaji, bertemu teman-teman, hati pun senang. Siapa suka silaturahmi, rizkinya luas, umurnya amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, apa lagi? Nah ini dia. Kalau istri ingin puasa, dia mesti minta izin pada suaminya. Puasa sunnah tentunya. La yahilu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa biidnihi. Tidaklah halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya tidak ada, maksudnya tidak bepergian. Jadi dia ada di rumah kecuali dengan izin suaminya. Tapi puasa sunnah itu kan banyak manfaatnya. Kita sudah melewati bulan-bulan khusus untuk berpuasa. Sekarang sudah bulan Safar. Di bulan Muharram yang lalu puasa tanggal 10 Muharram. Terus dilanjut 13, 14, 15. Dan sekarang ini kita punya peluang di bulan Safar. Ingat kapan waktunya? Senin, Kamis, Ayyamul Bid. Masya Allah. Suami yang baik pasti senang kalau istrinya berpuasa sunnah. Betul Pak? Kenapa? Ketika istri puasa, emosi terjaga. Iya kan? Hemat biaya. Hemat biaya, Masya Allah. Itu jujur itu ya, Masya Allah. Iya. Emosi terjaga, hemat biaya. Tidak usah pergi kemana-mana. Allah karim. Ya, baik saudaraku, berbahagialah kalau punya istri, salihah. Meskipun salihahnya itu dalam tanda kutip cerewet. Istri cerewet, bawel, judes, nggak apa-apa, bersyukur, alhamdulillah, tidak repot nyetel radio. Gelombang khusus tuh ya. Masya Allah. Wahai para suami, berbahagia juga ketika punya istri pendiam. Bersyukur punya istri pendiam, tidak repot ngajak ke mall. Gue banget enggak itu? Enggak ya. Baik, itulah dinamika kehidupan dalam keluarga. Jadi istri salihah itu yang paling penting paham kedudukannya ya. Kalau paham kedudukannya, maka dia akan mentaati perintah suaminya karena perintahnya baik. Ustadz, boleh nggak istri ke masjid malam hari? Boleh nggak? Ini dia hadisnya. Boleh ya. Idasta'dzanakum nisa'ukum bil-laili ilal masjid fa'dzanu lahunna. Apabila istri kalian meminta izin kepada kalian untuk berangkat ke masjid malam hari, maka izinkanlah. Titik-titiknya apa? Dampingi dia.
Jaraknya tidak jauh. Dengan siapa? Mahramnya. Kapan waktunya? Bulan Ramadan. Salat tarawih, i'tikaf. 5 waktu tidak wajib bagi istri untuk ke masjid. Tapi khusus Sabtu dan Ahad ke Al-Hidayah. Ya, alhamdulillah keluarannya sejak jam 4, setengah 5 kurang. Tapi muskilah karena suami mendampingi. Yang paling penting ini tolong dibuka dalilnya Quran surat 7 31. Surat 7 31. Rambu-rambu ke masjid bagi para istri perhatikan. Bagi laki-laki juga diperhatikan. Ayat ini untuk kita masuk ke masjid harus kita perhatikan. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 31. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya bani Adama khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Jadi ke masjid diperhatikan pakaiannya, menutup aurat, khusus bagi ibu-ibu tidak usah berparfum, yang penting mandi saja. Ya, berparfum bagi siapa? Bagi laki-laki. Sebab kalau wanginya tercium seorang wanita itu aurat, almar'atu auratun. Jadi nggak usah berparfum bagi wanita kalau ke masjid. Ya, bagi laki-laki berparfum. Bahkan saya mengingatkan untuk laki-laki benar-benar pakai pakaian yang bagus kalau ke masjid. Ingatkan para suami ketika berangkat kerja hari Jumat, ibu-ibu pastikan di tasnya ada baju pakaian untuk sholat Jumat. Jangan pakaian yang dipakai kerja untuk sholat Jumat. Anak-anak kita yang sudah kuliah, sampaikan kepadanya, pergi kuliah hari Jumat, nanti sholat pakai baju khusus untuk sholat Jumat. Kepada menantu, boleh juga dikatakan menantu ke masjid, ketika kerja pakai pakaian untuk sholat Jumat. Ini penting, inilah ayatnya. Jadi berpakaian yang indah yang bagus itu memang perintah Allah. Jangan dianggap sepi. Hari Jumat pakai pakaian ala kadarnya. Ini hari bebas nih. Celananya jeans, dengkulnya bolong, kaosnya kaos oblong. Ada tulisan pula, terlambat sudah. Emang ke masjidnya terlambat dia. Allah karim. Ini penting ya. Ibu-ibu, kira-kira dari ayat yang dibaca, hadis-hadis yang kita baca ini sudah termasuk belum kira-kira kriteria itu? Insya Allah. Baik para suami, berbahagialah kalau istri kita punya kriteria seperti ini. Bahagia. Amin ya. Bagaimana untuk anak-anak kita? Doakan semoga anak-anak kita menjadi permata hati. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jangan lupa banyak mohon pada Allah. Quran surat Al-Furqan surat 25 ayat 74. Semoga kita semua dikaruniai generasi rabbani, anak-anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Harga tertinggi anak saleh salihah, enggak terbeli itu harga tertinggi itu. Ya, uang bisa habis, tapi kesolehan anak-anak kita akan mengantarkan kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, nomor yang ke-6. Siapa muslim yang baik? Siapa orang baik itu? Yaitu muslim yang gemar berbagi makanan dan menebar salam. Khairukum man at'ama ta'ama wa raddas salami. Sahihul Jami'. Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang lain
dan menjawab salam. Orang yang memberi makanan kepada yang sedang kelaparan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang paling mulia. Ini penting sekali ya, memberi makan kepada orang yang kelaparan. Alhamdulillah sekarang banyak masjid-masjid menyiapkan makanan ya. Beberapa masjid sudah menunaikan itu ya, dipersiapkan. Contohnya apa? Jumat berkah, kemudian disiapkan takjil berbuka Senin dan Kamis, ya kan? Kajian. Setelah taklim kita makan apa nanti ini? Sudah makan ya? Alhamdulillah. Dengar-dengar ada nasi kebuli. Bulan depan ya. Buat apa menjemur padi kalau ada nasi kebuli? Buat apa saling membenci karena kita satu hati? Ya, alhamdulillah. Ini penting ini. Ya. Jadi memberi makan itu luar biasa. Masya Allah. Sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah orang yang memberi makan. Nah, ada hadis 4 amalan jalan ke surga. Hadis riwayat Tirmidzi, yaitu Nabi mengatakan afsus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berilah orang makan. Wasilul arham, sambung silaturahmi. Kemudian wasallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulunal jannah bisalamin. Kemudian salat malamlah engkau ketika orang-orang tidur lelap, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Jadi amalan ke surga termasuk diantaranya memberi makan. Memberi makan. Tapi hari ini Ustadz, Allahu a'lam, kondisi apa yang terjadi kita saksikan eksploitasi seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya, dan itu kita saksikan hari ini banyak di jalan-jalan. Betul? Sedih kita. Orang tuanya dari jauh mengawasi, wajahnya nggak kelihatan karena pakai atribut khusus. Ya, anaknya disuruh ngetuk pintu satu ke pintu yang lain, menadahkan tangan. Om, bagi uangnya dong. Untuk apa? Untuk makan. Hari demi hari, jumlahnya banyak sekali hari ini. Bagaimana sikap kita? Ambil hadis ini, beri makan. Hadis ini aja kita pakai, tidak salah. Boleh kita beri nasihat. Ini yang terjadi hari ini, Masya Allah. Ya, sore hari anak-anak kecil itu yang disuruh minta-minta oleh orang tuanya atau grupnya menukarkan uang recehan ke beberapa warung, jumlahnya cukup besar, 300.000, 400.000, bahkan saat tertentu mencapai 500.000. Ini fakta. Coba, bagaimana kita menyikapi hal ini? Ustadz, ada seorang jamaah menceritakan, ada 3 orang mu'alaf setiap bulan ke rumah saya, minta jatah. Lantas apa yang ibu lakukan? Saya kasih makanan, saya kasih beras, tidak mau dia. Kasih uang saja supaya mudah dipergunakan. Mengapa tidak kerja saja? Bukankah kerja itu ibadah selain dapat rezeki yang halal? Senyum pahit tergambar di wajahnya. Ini yang terjadi. Kalau gitu ibu kasih dua-duanya. Kalau dikasih beras nggak mau, kasih dua-duanya, beras dan uang, pasti mau dia. Betul. Ini kenyataan. Bagi kita sederhana saja, ambil hadis ini, sudah. Beri makanan. Apalagi ya, kalau memang kita ada momentum berbagi
makanan itu. Masya Allah, manfaatkan sebaik-baiknya. Saya mau cerita sedikit, semoga ini menjadi pelajaran buat kita. Di BSD Icon, barangkali ada yang pernah sholat di sana. Saya juga mengisi taklim di sana. Namanya Masjid An-Nahl. Dulu itu ruko horizon namanya. Ada muhsinin luar biasa, akhirnya bisa membeli ruko itu dijadikan masjid. Bangunannya masih seperti ruko, tapi menjadi klinik Al-Quran. Luar biasa. Bagaimana agar masjid itu ramai di lingkungan terbatas, minoritas muslim di sana kan? Di antaranya menyiapkan makanan. Senin Kamis ada untuk berbuka, Sabtu Ahad ada makan pagi. Kemudian Selasa Rabu abang-abang ojol, Allahu a'lam ya. Saya yakin tujuannya bukan karena cari makan, tapi karena ada nilai ibadah di dalamnya. Maka masjid itu yang tadinya sepi jadi ramai. Jadi tidak mengapa kita menyiapkan makan untuk saudara kita. Masya Allah ya, disiapkan. Alhamdulillah, karena memang tempatnya khusus, lingkungannya terbatas. Tapi karena ada fasilitas itu ramai masjidnya. Saya yakin teman-teman kita ke masjid tersebut bukan ingin cari makan, walaupun awalnya demikian, tapi kemudian dia sholat zuhur, sholat asar, maghrib dan seterusnya. Alhamdulillah ya. Baik. Rasulullah menjawab dalam hadis lain, apakah perbuatan yang terbaik di dalam Islam? Rasul mengatakan, kamu memberi makan kepada orang lain. Nah ini dia, kamu memberi makan kepada orang lain. Hadis Bukhari dan Muslim. Berbagi makanan khususnya kepada keluarga dan tetangga selalu diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan disebutkan bahwa orang-orang yang sering berbagi makanan akan masuk surga. Tentu bukan cuma ngasih makan, yang tadi itu tauhidnya lurus, ibadahnya terjaga, ya kan? Itu. Di hadis yang lain, Rasul mengatakan, tidaklah beriman kepadaku orang yang kenyang semalaman, sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, padahal dia mengetahuinya. Jadi kalau ada tetangga kita sampai kelaparan, kita diamkan, kata Rasulullah, belum beriman. Kalau tetangga kita ada yang kelaparan, kita tahu, belum dikatakan beriman. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian, berbagi makanan kepada keluarga atau tetangga tidak harus menunggu memiliki makanan yang banyak. Tidak harus, walaupun sedikit, yang penting istiqomah, berkesinambungan. Tidak masalah berbagi makanan meskipun jumlahnya tidak banyak. Sebab seorang muslim berdosa jika perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan. Nah, hadis berikut ini saya yakin sudah diamalkan oleh ibu-ibu. Ya, sudah diamalkan oleh ibu-ibu ini. Ya Abadzar, idza tabahta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Wahai Abu Dzar, jika engkau memasak masakan berkuah, maka perbanyaklah kuahnya dan perhatikanlah tetanggamu. Ibu-ibu sudah ngamalin ya Bu ya? Masak kuahnya banyakin, kasih tetangga. Paham Bu? Iya, itu kan biar banyak ya. Sebab kalau hanya kuahnya saja, ya orang kecewa. Tapi makin banyak kuahnya, isinya banyak, makin manfaat. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Jadi nomor ini perhatikan. Kemudian urusan memberi salam, menjawab salam, ingat ya, menjawab salam ini sebuah keniscayaan. Ini pahalanya besar ya. Menjawab salam itu wajib karena salam itu terkandung doa. Malaikat yang ada di atas kepalamu mengucapkan amin, engkau pun mendapatkan hal yang sama, kesejahteraan. Oleh karena itu mengucapkan salam
termasuk sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Menjawabnya wajib, mendahuluinya lebih utama. Ustaz, bagaimana kalau yang mengucapkan salam orang kafir atau non muslim? Tentu kita mencontoh Rasulullah yang mengucapkan assalamualaikum, jawab yang sederhana, waalaikum. Tergantung niatnya apa. Ya. Tapi kalau saudara kita orang muslim, jawabannya lebih baik sempurna. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, salamnya enggak ketemu langsung, lewat komunikasi WA. Boleh. Yang penting jangan ASS WRWB. Iya. Itu bukan doa itu. Iya, disetting gitu. Assalamualaikum, minimal begitu. Sampai sekarang masih ada ini. Ya, bukan jadi doa itu. Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Ibu-ibu, bapak sekalian, mungkin pernah melihat, ternyata di antara mereka mempopulerkan ucapan salam. Mereka orang-orang non-muslim. Saya menyaksikan langsung, ketok pintu, assalamualaikum. Itu di antara mereka. Coba, lidah mereka sudah mulai familiar dengan ucapan apa? Alhamdulillah. Nah, itu masih agak berat lidahnya itu. Sebab mereka pakai kata Allah, insya Allah katanya ya kan. Tapi lama-lama lidah mereka familiar itu. Maka kita orang Islam harus lebih ya. Ingat ucapan salam itu doa. Menjawab salam wajib bagi kita. Menyebarkan sunnah. Jangan pelit mengucapkan salam. Ingat salam itu mencairkan kebekuan hati. Pertikaian, permusuhan akan bisa selesai dengan menyebarluaskan salam. Kalau engkau diucapkan salam, jawab yang sepadan. Waraddas salami sahihul jami'. Nomor yang ke-6 ini semoga mudah kita untuk senantiasa mengamalkan, memberi makan kepada orang dan menjawab salam. Hari ini kita tambahkan satu lagi ya. Hari ini kita sampai nomor yang ke-7, yaitu muslim yang berkenan berbagi tempat shaf dalam sholat. Perhatikan, khiyarukum aliyanukum manakiba fis sholati at-targhibu wa tarhib ay yufsahu lima yadkhulus shafa fis sholati. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang masuk dalam shaf ketika sholat. Jadi Nabi SAW mengajarkan pada kita untuk merapatkan shaf. Sekarang alhamdulillah ya, waktu 2020 sampai 2021 serasa ada sekat hati di antara kita. Karena shafnya berjarak, prokes, protokol kesehatan kita patuhi, berjarak 1 meter, paling dekat setengah meter kan. Hari ini tidak lagi berjarak. Kenapa tidak berjarak? Karena di hatiku ada kamu. Nah, itu ya, sesama muslim. Muslim kan bersaudara. Belum lagi keutamaannya. Nah, ini dia keutamaannya. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas safi min tamamis sholati. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, luruskanlah shaf-shaf kalian, karena lurusnya shaf termasuk kesempurnaan sholat. Pertanyaannya nih, kalau shaf terbatas tinggal 1, sementara kita dan kawan kita di belakang, apa yang kita lakukan? Kita yang maju atau kita persilahkan saudara kita? Bukan. Karena ini dia dalilnya. Ya, kalau tempatnya terbatas, tinggal 1,
kita yang maju. Tapi kalau masih ada space, ada ruang, kita persilakan saudara kita maju. Yang digambarkan sekiranya untuk dapat saf pertama itu harus diundi kata Rasulullah. Itu analogi. Makanya keutamaan berada di saf terdepan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala sufufil awwali. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada yang salat di saf pertama. Apalagi hari Jumat. Hari Jumat ya, yang dapat saf terdepan seolah mendapat unta. Paling belakang sekali. Sebab ada yang begini, yang penting datang duluan tapi tidak maju ke depan. Datangnya awalan tapi di belakang nyender. Ya, tidak begitu, mestinya maju ke depan nih bagi bapak-bapak nih, jangan lupa. Jadi keutamanya demikian, apalagi hari Jumat. Kita punya kesempatan sholat sunnah intizarul imam. Sholat sunnah menunggu imam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau di total general bisa 12 rakaat itu. Ya kan? Syukril wudhu, tahiyatul masjid. Terus intidar imam itu kan? Itu intidar imam itu. Luar biasa. Hari Jumat tuh banyak sekali ya momentum kita mendulang pahala, menanggung pahala yang besar. Ya, bagaimana menjelaskan hadis berikut ini? Ibu-ibu perhatikan ya. Khairus sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah yang paling depan, dan yang paling buruk adalah yang paling belakang. Tapi bukan berarti buruk di sini menuai ancaman dosa, tidak. Sesuatu ada afdol, ada keutamaan gitu loh. Kemudian bagaimana untuk para perempuan, bagi para wanita? Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf bagi wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling buruk adalah yang paling di depan. Itu kalau pandangan mata mudah terlihat. Kalau pembatas tirainya cukup memadai, maka tetap wanita yang paling baik adalah yang di depan. Nah itu, jadi yang paling di depan juga. Tapi kalau tempatnya terbatas, kadang-kadang kita berhenti di salah satu tempat untuk sholat di masjid itu tidak ada tirainya, kadang-kadang cuman ala kadarnya, agar pandangan mata laki-laki tidak langsung terlihat dekat pada wanita, menjaga pandangan. Oleh karena itu wanita tempat yang terbaik safnya adalah yang paling belakang. Jadi kalau sudah tempatnya terpisah, mafi muskilah, tetap yang paling baik adalah yang di depan. Nah inilah taklim kita hari ini. Kita baru sampai di nomor yang ke-7. Masih ada 10 nomor lagi. Ada 17 karakter orang baik. Kita sampai di sini dulu ya. Sampai nomor yang kedua dulu ya. Ini yang ketiga masih panjang nih. Nanti kita sambung di kesempatan lainnya, insya Allah. Materi di akhir nanti akan kita share, insya Allah. Bersambung bagian yang ketiga, serial orang baik. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Ya, Bapak Ibu sekalian, pecinta ilmu perindu surga, inilah kajian kita hari ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wal afu minkum wa ma uridu ilal islah mastata'tu.